Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Muko Piramida, Tri Indah Lestari, Laura Ika Ismantika, Muhammad Deva Iqbal, Endah Nurwahyuni, Rizky Amalia, dan Rina Noviana. Di sini kami akan menjelaskan bab 10 mengenai desain eksperimen. Desain eksperimen terdiri dari dua kategori, yaitu eksperimen yang dilakukan dalam lingkungan buatan atau diatur, disebut eksperimen laboratorium, dan yang dilakukan dalam lingkungan alami, di mana kegiatan sehari-hari berlangsung seperti biasanya, dikenal sebagai eksperimen lapangan. Eksperimen laboratorium. Eksperimen laboratorium. Pengaruh variabel lain pada variabel terikat harus diperhitungkan pada tingkat tertentu, sehingga pengaruh kausal sebenarnya dari variabel bebas yang diteliti terhadap variabel terikat dapat ditemukan. Memanipulasi variabel bebas diperlukan untuk menemukan tingkat pengaruh kausalnya. Kontrol dan manipulasi paling baik dilakukan dalam situasi buatan. Kontrol merumuskan hubungan sebab akibat antara dua variabel X dan Y, memungkinkan bahwa beberapa faktor lain, katakanlah A, juga mempengaruhi variabel terikat Y. Dalam kasus tersebut, tidak memungkinkan untuk menentukan sejauh mana Y terjadi hanya karena X, karena kita tidak mengetahui seberapa banyak total variasi yang disebabkan oleh adanya faktor A. Manipulasi secara sederhana berarti bahwa kita membuat tingkat variabel bebas yang berbeda untuk menilai dampaknya pada variabel terikat. Mengontrol variabel pengganggu atau eksogen yang mencemari. Memadankan kelompok adalah salah satu cara untuk mengontrol variabel pengganggu atau yang mencemari adalah dengan memadankan bagi kelompok dengan memilih karakteristik yang membuat rancu dengan sengaja menyebarkan ke semua kelompok. Variabel yang mencemari adalah dengan menempatkan 60 anggota secara acak, yaitu tanpa penentuan sebelumnya ke dalam 4 kelompok. Setiap anggota akan memiliki peluang yang sama dan diketahui untuk ditempatkan pada salah satu dari keempat kelompok tersebut. Proses randomisasi secara ideal memastikan bahwa setiap kelompok dapat dibandingkan dengan kelompok lain, dan bahwa semua variabel termasuk pengaruh usia, gender, dan pengalaman sebelumnya. Pada hubungan sebab akibat setelah randomisasi, ada kelompok eksperimen 1, perlakuan $1 per satuan, pengaruh perlakuan sebesar 10% peningkatan dalam produksi setelah sistem kupas tahu. Kelompok eksperimen 2, perlakuan sebesar $1,50 per satuan, pengaruh perlakuan sebesar 15%. Kelompok eksperimen 3, perlakuan $2 per satuan, pengaruh perlakuan sebesar 20%. Kelompok kontrol tanpa perlakuan upah per jam yang lama, pengaruh perlakuan sebesar 0%. Validitas internal dari eksperimen laboratorium. Validitas internal mengacu pada keyakinan kita terhadap hubungan sebab akibat. Berikut bagaimana eksperimen laboratorium biasanya dilakukan. Subjek dipilih dan ditempatkan dalam kelompok yang berbeda melalui pemadanan atau randomisasi. Dipindahkan ke situasi lab, diberikan penjelasan rinci dan tugas untuk diselesaikan. Dan beberapa jenis kuesioner atau tes lain diberikan sebelum dan sesudah tugas tersebut selesai. Hasil dari studi tersebut menunjukkan hubungan sebab dan akibat di antara variabel-variabel yang diselidiki. Validitas eksternal atau generalisasi eksperimen laboratorium. Pengaruh pengujian dapat mempengaruhi baik validitas internal dan eksternal dari temuan kita. Pengaruh pengujian utama mengancam validitas internal
sedangkan pengaruh pengujian interaktif mengancam validitas eksternal. Jika dalam desain eksperimen laboratorium, kelompok diberikan tugas sederhana memasang baut dan mur pada bingkai plastik, dan hasil tersebut menunjukkan bahwa kelompok yang dibayar per satuan lebih produktif dibandingkan dengan mereka yang dibayar per jam. Sejauh mana kita kemudian dapat mengatakan bahwa hal tersebut merupakan pemahaman sifat pekerjaan yang dilakukan dalam organisasi. Dalam situasi tersebut, kita tidak dapat yakin bahwa hubungan sebab akibat yang ditemukan dalam eksperimen laboratorium berlaku juga dalam situasi lapangan. 2. Eksperimen lapangan. Eksperimen lapangan. Eksperimen lapangan adalah eksperimen yang dilakukan dalam lingkungan alami, di mana pekerjaan dilakukan seperti biasa. Namun, perlakuan tertentu diberikan kepada satu kelompok atau lebih, sehingga meskipun tidak mungkin untuk mengontrol semua variabel pengganggu karena anggota tidak dapat ditempatkan dalam kelompok secara acak atau disepadankan, perlakuan dapat tetap dimanipulasi. Validitas eksternal. Validitas eksternal mengacu pada tingkat generalisasi dari hasil studi kasual pada situasi, orang, atau peristiwa lain. Validitas internal merujuk pada tingkat keyakinan kita dalam pengaruh kasual, yaitu bahwa variabel X menyebabkan variabel Y. Eksperimen lapangan mempunyai validitas eksternal yang lebih tinggi, yaitu hasilnya lebih dapat digeneralisasi pada situasi organisasi yang hampir sama, namun memiliki validitas internal yang lebih rendah, yaitu kita tidak dapat yakin terkait sejauh mana variabel X sendiri menyebabkan variabel Y. Tiga, titik tengah antara validitas internal dan eksternal. Jika menginginkan validitas internal yang tinggi, kita harus menentukan validitas eksternal yang lebih rendah dan sebaliknya. Untuk memastikan kedua jenis validitas, pertama-tama, peneliti biasanya mencoba menguji hubungan kasual dalam situasi lab atau buatan yang dikontrol secara ketat, dan setelah hubungan ditemukan, mereka mencoba untuk menguji hubungan kasual tersebut dalam eksperimen lapangan. Desain eksperimen laboratorium dalam bidang manajemen dilakukan untuk menilai perbedaan gender dalam gaya kepemimpinan dan kemampuan manajerial. Empat, faktor-faktor yang memengaruhi kualitas internal. Pengaruh sejarah. Peristiwa atau faktor tertentu yang memiliki pengaruh pada hubungan variabel bebas dan variabel terikat dapat muncul tanpa diduga selama eksperimen berlangsung. Sejarah peristiwa tersebut akan merancukan hubungan sebab akibat antara kedua variabel sehingga mempengaruhi validitas internal. Selanjutnya, pengaruh maturasi. Kesimpulan sebab akibat dapat dicemari oleh pengaruh berjalannya waktu. Pengaruh semacam itu disebut pengaruh maturasi. Pengaruh maturasi merupakan sebuah fungsi dari proses baik biologis dan psikologis yang terjadi pada responden sebagai hasil dari berjalannya waktu. Contoh, pertambahan usia, kelelahan, rasa lapar, dan kebosanan. Dengan kata lain, terdapat pengaruh maturasi pada variabel terikat yang murni karena berjalannya waktu. Pengaruh pengujian. Pengaruh pengujian dapat mempengaruhi baik validitas internal dan eksternal dari temuan kita. Pengaruh pengujian utama mengancam validitas internal, sedangkan pengaruh pengujian interaktif mengancam validitas eksternal. Pengaruh pengujian utama terjadi ketika observasi sebelumnya memengaruhi observasi selanjutnya. Pengaruh pengujian utama merupakan perlakuan lain untuk validitas internal. Pengaruh pengujian interaktif terjadi ketika proses memengaruhi reaksi partisipan terhadap perlakuan.
Pengaruh perlakuan interaktif merupakan ancaman bagi validitas eksternal dari eksperimen. Pengaruh pengujian dapat mempengaruhi baik validitas internal dan eksternal dari temuan kita. Pengaruh pengujian utama mengancam validitas internal, sedangkan pengaruh pengujian interaktif mengancam validitas eksternal. Pengaruh bias seleksi. Ancaman lain bagi validitas internal dan eksternal dari temuan kita adalah seleksi partisipan. Ancaman pada validitas internal biasanya berasal dari seleksi subjek yang tidak tepat atau tidak cocok untuk kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Pengaruh mortalitas. Faktor lain pada hubungan sebab akibat adalah mortalitas atau pengurangan anggota dalam kelompok eksperimen, kelompok kontrol, atau keduanya. Jika komposisi kelompok berubah sepanjang waktu di setiap kelompok, perbandingan antara kelompok menjadi sulit, karena yang keluar dari kelompok dapat menentukan hasil. Pengaruh regresi statistik. Pengaruh ini muncul ketika anggota yang terpilih untuk kelompok eksperimen mempunyai skor awal yang ekstrim pada variabel terikat. Fenomena pemilik skor terendah yang cenderung mencapai skor yang mendekati rata-rata dikenal sebagai regresi menuju mean atau regresi statistik. Pengaruh regresi statistik. Pengaruh ini muncul ketika anggota yang terpilih untuk kelompok eksperimen mempunyai skor awal yang ekstrim pada variabel terikat. Fenomena pemilik skor terendah yang cenderung mencapai skor yang mendekati rata-rata dikenal sebagai regresi menuju mean. Pengaruh instrumentasi. Pengaruh ini merupakan ancaman lain bagi validitas internal. Hal tersebut dikarenakan perubahan dalam instrumentasi pengukuran antara prates dan post-prates dan bukan karena perbedaan dampak perlakuan pada akhirnya. Dalam organisasi, pengaruh instrumentasi dalam desain eksperimen memungkinkan jika prates dilakukan oleh peneliti. Perlakuan diberikan kepada kelompok eksperimen dan post-prates pada ukuran seperti kinerja dilakukan oleh manajer yang berbeda. Mengidentifikasi ancaman terhadap validasi internal. Ancaman terhadap validitas dalam konteks skenario. Yang pertama, pengaruh sejarah. 2. Pengaruh maturasi. 3. Pengaruh pengujian. 4. Pengaruh mortalitas. 5. Pengaruh regresi bias seleksi. 6. Pengaruh statistik. 7. Pengaruh instrumentasi. Validitas internal dalam studi kasus. Jika terdapat beberapa ancaman terhadap validitas internal, bahkan dalam eksperimen laboratorium yang dikontrol dengan ketat, maka menjadi sangat jelas mengapa kita tidak dapat menarik kesimpulan mengenai hubungan kausal dari studi kasus yang menjelaskan peristiwa yang terjadi selama rentang waktu tertentu. Kecuali studi eksperimen yang didesain dengan baik, secara acak menempatkan anggota pada kelompok eksperimen dan kelompok kontrol, dan yang berhasil memanipulasi perlakuan menunjukkan kemungkinan hubungan kausal. Menjadi hal yang tidak mungkin untuk mengatakan manakah faktor yang menyebabkan faktor lain. Tinjauan faktor-faktor yang mempengaruhi validitas internal dan validitas eksternal. Validitas internal memunculkan pertanyaan mengenai apakah perlakuan semata atau jumlah faktor asing tambahan yang menyebabkan pengaruh. Sedangkan validitas eksternal meningkatkan persoalan generalisasi temuan pada situasi lain. Pengaruh pengujian interaktif dan seleksi dapat membatasi validitas eksternal dari temuan kita. Ancaman validitas eksternal dapat dihentikan dengan membuat kondisi eksperimen yang semirip mungkin dengan hasil temuan yang akan digeneralisasikan. Jenis desain eksperimen dan validasi. Desain eksperimen
pasca tes hanya dengan kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Beberapa desain eksperimen dibuat dengan kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Kelompok eksperimen diberikan perlakuan dan kelompok kontrol tidak. Pengaruh perlakuan dipelajari dengan menilai perbedaan hasil yaitu skor pasca tes dari kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Hal ini diilustrasikan pada tabel 10.3. Hal ini adalah kasus di mana pengaruh pengujian dihindari karena tidak terdapat prates, hanya terdapat pasca tes. Namun, demikian, perhatian harus diberikan untuk memastikan bahwa kedua kelompok tersebut disepadankan untuk semua kemungkinan faktor-faktor pengganggu yang mencemari. Sebaliknya, pengaruh perlakuan yang sebenarnya tidak dapat ditentukan hanya dengan melihat perbedaan dalam skor pasca tes dari kedua kelompok. Randomisasi akan mengatasi masalah tersebut. Mortalitas atau keluarnya individu dari kelompok adalah masalah untuk semua desain eksperimen termasuk desain ini. Hal tersebut dapat meracunkan hasil sehingga hal tersebut menyebabkan ancaman tersebut validitas internal. Desain rangkaian waktu. Desain rangkaian waktu atau terkadang disebut dengan desain rangkaian waktu terputus interrupt time size design berbeda dengan desain yang disebut sebelumnya karena desain ini mengumpulkan data bulan dan tahun. Sehingga desain rangkaian waktu membuat peneliti dapat menilai pengaruh dari suatu perlakuan dari waktu ke waktu. Figur 10.3 secara visual menjelaskan desain rangkaian waktu. Hal ini menunjukkan bahwa rangkaian pengukuran pada variabel terikat diberikan sebelum dan sesudah perlakuan diberikan oleh peneliti atau secara alat. Figur 10.4 menunjukkan hasil eksperimen rangkaian waktu yang menguji pengaruh dari potongan harga dalam minggu 4 terhadap penjualan. Skala horizontal x-aksis dibagi berdasarkan minggu dan skala vertikal y-aksis menunjukkan nilai penjualan variabel terikat ketika skala-skala tersebut berubah selama periode 9 bulan dengan mengasumsikan bahwa faktor-faktor lain seperti variabel campuran pemasaran lain dan campuran pemasaran dari kompetitor tetap sama. Pengaruh dari potongan harga adalah perbedaan dalam penjualan sebelum dan sesudah perubahan tersebut. Dari figur 10.4 mudah untuk melihat bahwa terdapat peningkatan dalam penjualan setelah harga dari produk menurun. Pertanyaannya adalah apakah peningkatan dalam penjualan seperti ditunjukkan dengan dua garis horizontal dalam figur 10.4 merupakan hal penting. Desain eksperimen murni. Desain eksperimen yang meliputi perlakuan, kelompok kontrol, serta mencatat informasi sebelum dan sesudah kelompok eksperimen diberikan perlakuan sebagai desain eksperimen ex post factor. Hal tersebut dibahas di bawah ini. Desain kelompok eksperimen dan kelompok kontrol prates dan pasca tes. Desain ini secara visual dapat ditampilkan seperti dalam tabel 10.4, dua kelompok, satu kelompok eksperimen dan satu kelompok kontrol, keduanya diberikan pasca prates dan pasca tes. Satu-satunya perbedaan antara kedua kelompok tersebut adalah bahwa kelompok eksperimen diberikan perlakuan, sedangkan kelompok kontrol tidak. Mengukur perbedaan antara skor prates dan pasca tes, kedua kelompok akan menunjukkan pengaruh bersih dari perlakuan. Kedua kelompok diberikan prates dan pasca tes, dan kedua kelompok sudah diacak
sehingga kita dapat berharap untuk pengaruh sejarah, maturasi, pengujian, dan instrumentasi telah dikontrol. Hal ini berdasarkan faktor bahwa apapun yang terjadi dengan kelompok eksperimen, misalnya maturasi sejarah, pengujian utama, dan instrumentasi, juga terdapat pada kelompok kontrol dan dalam mengukur pengaruh bersih atau perbedaan dalam selisih antara kelompok prates dan kita telah mengontrol faktor yang mencemari. Desain 4 kelompok Solomon. Untuk memperoleh keyakinan yang lebih tinggi dalam validitas internal pada desain eksperimen, disarankan untuk membuat 2 kelompok eksperimen dan 2 kelompok kontrol untuk eksperimen. 1 kelompok eksperimen dan 1 kelompok kontrol dapat diberikan prates dan pascates, seperti ditunjukkan dalam tabel 10.5. 2 kelompok lain hanya diberikan pascates. Dalam hal ini berpengaruh perlakuan dapat ditentukan hampir sama dalam setiap perhitungan yang berbeda, seperti ditunjukkan berikut ini. Sejauh bahwa kita memperoleh hasil yang hampir sama dalam setiap perhitungan yang berbeda, kita dapat menghubungkan pengaruh tersebut dengan perlakuan. Hal ini meningkatkan validitas internal hasil dari desain eksperimen. Desain yang dikenal dengan desain 4 kelompok Solomon mungkin merupakan desain yang paling komprehensif dan desain yang paling sedikit memiliki masalah dengan validitas internal. Desain 4 kelompok Solomon dan ancaman terhadap validitas. Desain 4 kelompok Solomon juga disebut dengan mesin 6 studi 4 kelompok, merupakan desain eksperimen yang sangat rumit. Desain ini mengontrol semua ancaman untuk validitas internal. Semua ancaman untuk validitas internal selain pengaruh mortalitas yang merupakan masalah bagi semua desain eksperimen dan berpengaruh penguji interaktif. Oleh karena itu, desain 4 kelompok Solomon sangat efektif ketika berpengaruh pengujian interaktif diperlukan. Pengaruh perlakuan E dapat dinilai dengan pengaruh perlakuan E dapat dinilai dengan E sama dengan O2 min O1, E O2 min O4, E sama dengan O5 min O6, E sama dengan O5 min O3, E sama dengan O2 min O3 dikurangi O4 min O3. Jika semua E hampir sama, hubungan sebab akibat adalah sangat valid untuk dapat menghitung pengaruh dari perlakuan eksperimen. Estimasi dari pengukuran sebelumnya diperlakukan untuk kelompok 3 dan 4. Estimasi paling baik dari pengukuran ini adalah rata-rata dari 2 prates, yaitu O2 plus O3 per 2, bersama dengan 6 observasi prates dan pascates. Estimasi dari pengukuran kemudian dapat digunakan untuk membuat estimasi pengaruh dari perlakuan eksperimen atau E, berpengaruh pengujian interaktif atau I, dan berpengaruh dari variabel tak terkontrol atau U. Estimasi dari pengaruh-pengaruh tersebut dibuat dengan membandingkan ukuran sebelum dan sesudah dari 4 kelompok.
Selanjutnya, persamaan berikut memberikan tinjauan pengaruh potensi dari perlakuan eksperimen atau E, berpengaruh pengujian interaktif atau I, dan berpengaruh dari variabel tak terkontrol atau U. Untuk setiap kelompok 1, O2 min O1 sama dengan E plus I plus U. Kelompok 2, O4 min O3 sama dengan U. Kelompok 3, O5 min 1 per I per 2 garis miring atau O1 plus O2 sama dengan E plus U. Kelompok 4, O2 min I per 2 atau O1 tambah O2 sama dengan U. Kita dapat menggunakan persamaan ini untuk mengestimasi pengaruh dari EIU dengan membandingkan protes dan pasca tes dari kelompok-kelompok tersebut. Sebagai contoh, untuk mengestimasi pengaruh dari stimulus eksperimen atau E, hasil dari kelompok 3 dan 4 digunakan. O3 min 1/2 setengah atau O1 plus O3 min O5 min 1 I per 2 atau O1 plus O3 sama dengan E plus U min U sama dengan E. Untuk menghitung pengaruh dari I atau pengaruh pengujian interaktif, hasil dari kelompok 1 dan 3 digunakan sama dengan O2 min O1 min O5 min setengah atau O1 plus O3 sama dengan EIU sama dengan I. Tabel 10.6. Ancaman utama terhadap desain eksperimen yang berbeda ketika anggota yang dipilih dan ditempatkan secara acak. Jenis desain eksperimen yang pertama, prates dan pasca tes dengan satu kelompok eksperimen saja. Yang kedua, prates dan pasca tes dengan satu kelompok eksperimen dan satu kelompok kontrol. Ancaman utama bagi validitas pengujian interaktif mortalitas. Yang ketiga, hanya pasca tes dengan satu kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Ancaman utama bagi validitas mortalitas. Yang ketiga, hanya pasca tes dengan satu kelompok eksperimen dan kelompok kontrol mortalitas. 4, desain 4 kelompok Solomon. Ancaman utama bagi validitasnya mortalitas. Studi double blind. Ketika perhatian dan ketelitian ekstern diperlukan dalam desain eksperimen, seperti kasus penemuan obat baru yang memiliki dampak pada kehidupan manusia, blind studi atau studi buta dilakukan untuk menghindari bias yang mungkin muncul, misalnya perusahaan farmasi yang melakukan eksperimen dengan keberhasilan obat yang baru dikembangkan dalam tahap prototipe, memastikan bahwa subjek dalam kelompok eksperimen dan kelompok kontrol tersebut tetap tidak menyadari siapa yang diberikan obat dan siapa yang diberikan pil placebo. Studi semacam itu disebut blind studies atau studi buta. Yang selanjutnya, desain ex post facto. Hubungan sebab akibat terkadang dibuktikan melalui apa yang disebut desain eksperimen ex post facto. Di sini tidak ada manipulasi variabel bebas dalam situasi lab atau lapangan, namun subjek yang telah diberikan stimulus dan mereka yang tidak diberikan stimulus. Telah dipelajari stimulus dan mereka yang dipelajari, misalnya program pelatihan mungkin digunakan dalam sebuah organisasi 2 tahun sebelumnya. Sebagian mungkin telah mengikuti pelatihan sedangkan yang lain belum. Untuk mempelajari berpengaruh terhadap kinerja, sekarang data kinerja dua kelompok dapat dikumpulkan karena studi tidak segera dilakukan setelah pelatihan, tetapi lama setelah pelatihan. Hal tersebut merupakan desain ex post facto.
stimulasi. Alternatif eksperimental, laboratorium, dan laporan yang saat ini digunakan dalam simulasi. Penelitian bisnis adalah simulasi. Simulasi yang menggunakan teknik membangun model atau model building tekniku untuk menentukan pengaruh perubahan, dan simulasi berbasis komputer semakin populer dalam penelitian bisnis. Simulasi dapat dianggap sebagai eksperimen yang dilakukan dalam situasi yang diciptakan secara khusus yang sangat mewakili lingkungan alam di mana kegiatan biasanya dilakukan. Isu etika dalam penelitian desain eksperimen. Pada titik ini, tepat untuk membahas secara singkat beberapa dari banyak isu etika yang terlibat dalam melakukan penelitian. Beberapa di antaranya sangat relevan untuk mengadakan eksperimen laboratorium. Praktik-praktik berikut ini dianggap tidak etis. 1. Mendesak orang untuk berpartisipasi dalam eksperimen dengan paksaan atau menggunakan tekanan sosial. 2. Memberikan tugas kasar dan mengajukan pertanyaan yang merendahkan dan mengurangi harga diri partisipasi. 3. Menipu subjek dengan secara sengaja menyesatkan mereka terkait dengan tujuan penelitian yang sebenarnya. 4. Menyebabkan stres fisik atau mental peserta. 5. Tidak memperbolehkan subjek untuk mengundurkan diri dari penelitian meskipun tidak menginginkannya. 6. Menggunakan hasil penelitian untuk merugikan partisipan atau untuk tujuan yang tidak mereka inginkan. 7. Tidak menjelaskan prosedur yang berlaku dalam eksperimen. 8. Menempatkan responden dalam situasi yang berbahaya dan tidak aman. 9. Tidak melakukan tanggung jawab dengan partisipasi secara menyeluruh dan akurat setelah eksperimen terakhir. 10. Tidak menjaga privasi dan rahasia informasi yang diberikan oleh partisipasi. 11. Tidak memberikan insentif untuk kelompok terkontrol. 10. Implikasi manajerial. Implikasi manajerial sebelum menggunakan desain eksperimen dalam studi penelitian. Desain eksperimen membutuhkan upaya khusus dan tingkat intervensi yang berubah-ubah dengan arus kegiatan yang biasa. Beberapa pertanyaan yang perlu dijawab dalam membuat keputusan tersebut adalah sebagai berikut. 1. Apakah benar-benar perlu untuk mengidentifikasi hubungan kasual, atau apakah cukup jika korelasi yang menjelaskan varians dalam variabel terikat diketahui? 2. Jika penting untuk menemukan bahwa hubungan kasual salah satu dari dua validitas internal atau validitas eksternal, yang lebih diperlukan atau apakah keduanya dibutuhkan? 3. Apakah biaya adalah faktor penting dalam studi? Jika iya, apakah yang dilakukan desain eksperimen yang kurang rumit dibandingkan dengan yang lebih rumit? Desain eksperimen lanjutan. Rancangan acak lengkap. Katakanlah bahwa seorang manajer perusahaan transportasi bus ingin mengetahui pengaruh penurunan harga tiket sebesar 5, 7, dan 10 sen terhadap kenaikan rata-rata harian dalam jumlah penumpang yang menggunakan bus sebagai alat transportasi. Ia dapat mengambil 27 rute yang biasa dilewati bus tersebut, dan secara acak menempatkan 9 rute untuk setiap perlakuan, yaitu penurunan harga tiket 5, 7, dan 10 sen selama periode 2 minggu. Tabel 10.7 merupakan ilustrasi rancangan acak lengkap. Rute kelompok 1 dari 9 rute, jumlah penumpang sebelum perlakuan yaitu 01, perlakuan X1, jumlah penumpang setelah perlakuan 02. Rute kelompok 2 dari 9 rute, jumlah penumpang sebelum perlakuan 03, perlakuan X2, jumlah penumpang setelah perlakuan 04. Rute kelompok 3 dari 9 rute, jumlah penumpang sebelum perlakuan 03, perlakuan X1, jumlah penumpang setelah perlakuan 06. Desain blok acak.
Melalui desain blok acak, tidak hanya dapat menilai pengaruh langsung dari setiap perlakuan, tetapi juga pengaruh gabungan harga dan rute daerah pemukiman atau pengaruh interaksi. Manajer perusahaan bus dapat melakukan analisis biaya manfaat dan menentukan rangkaian tindakan yang akan diambil, sehingga desain blok acak merupakan teknik yang lebih kuat yang menyediakan lebih banyak informasi untuk pembuatan keputusan. Akan tetapi biaya desain eksperimen ini akan lebih mahal. Berikut adalah ilustrasi desain blok acak. Penurunan harga tiket 5 sen, faktor blok, daerah pemukiman, daerah pinggiran kota X1, daerah kota yang ramai X1, daerah pensiun X1. 7 sen, daerah pinggiran kota X2, daerah kota yang ramai X2, daerah pensiun X2. Dan 10 sen, daerah pinggiran kota X3, daerah kota yang ramai X3, daerah pensiun X3. Desain kuadrat Latin. Desain kuadrat Latin sangat efektif ketika dua faktor blok pengganggu yaitu variasi seluruh baris dan kolom akan dikontrol. Persoalan dalam desain kuadrat Latin adalah bahwa hal tersebut mensyaratkan ketiadaan interaksi antara perlakuan dan faktor blok yang mungkin tidak selalu menjadi kasusnya. Berikut adalah ilustrasi desain kuadrat Latin. Daerah pemukiman, pinggir kota, hari dalam seminggu, tengah minggu X1, akhir pekan X2, Senin sampai Jumat X3, daerah pemukiman kota, tengah minggu X1, akhir pekan X3, Senin sampai Jumat X1, daerah pemukiman pensiun, tengah minggu X3, akhir pekan X1, Senin sampai Jumat X2. Desain faktorial. Desain faktorial memungkinkan untuk menguji pengaruh dua manipulasi atau lebih pada saat yang sama terhadap variabel terikat. Dengan kata lain, dua perlakuan dapat dimanipulasi secara bersamaan dan pengaruh tunggal serta gabungannya atau dikenal sebagai utama dan interaksi dinilai. Untuk ulasan tersebut, desain faktorial lebih efisien dibandingkan dengan beberapa desain acak faktor tunggal. Berikut adalah ilustrasi desain faktorial 3x3. Jenis bus Luxury Express, tingkat penurunan harga tiket bus 5 sen X1 Y1, 7 sen X2 Y1, 10 sen X3 Y1. Jenis bus Standard Express 5 sen X2 Y2, 7 sen X1 Y2, 10 sen X3 Y2. Jenis bus reguler 5 sen X3 Y3, 7 sen X3 Y3, 10 sen X1 Y3. Sekian presentasi dari kelompok 5. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.